zaman kekayaan Islam di bidang teknik kaum muslimin. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu. Masa di mana Islam menjadi transender sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan ini bermula saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafah Ar-Rasyidin ini Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif W. Montgomery menganalisis tentang rahasia kemajuan peradaban. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemerintahan yang kaku antara ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada juga beberapa penemu atau ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan yang hingga sekarang masih bermanfaat dan masih digunakan. Yaitu yang pertama Al-Khawarizmi, yaitu ia adalah seorang yang menemukan ilmu aljabar dalam matematika. Yang kedua, Ibnu Sina membuat buku tentang kedokteran. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan, yaitu ahli kimia yang dikenal sebagai bapak kimia. Yang keempat, Al-Biruni, yaitu meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia didapatkan sebagai bapak antropologi ideologi. Yang kelima, Abu Al-Jawari, yaitu penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Selanjutnya itu ada beberapa faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam bidang teks. Yang pertama itu ada kesadaran orang Barat akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang tek dan sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga itu ada orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak berhasil. Yang keempat itu orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580 dan menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah sangat maju pada saat itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam. Yang pertama itu adanya kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam. Jadi maksudnya di sini umat Islam terdorong untuk mempelajari ilmu karena ajaran Islam. Karena di dalam Islam itu menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban dan banyaknya ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang memotivasikan pencarian ilmu, tentang pencarian ilmu. Dan selanjutnya itu adanya motivasi agama. Motivasi agama di sini maksudnya para ilmuwan terdorong untuk semangat ibadah seperti ingin lebih memahami ciptaan Allah dan menggunakannya untuk kemaslahatan umat. Dan selanjutnya itu ada faktor sosial politik. Faktor sosial politik ini di mana stabilitas politik dan keterbukaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan membuat suasana kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan pertukaran ilmu antar bangsa. Itulah faktor sosial politiknya. Dan dampak karya monumental bagi dunia. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Karya monumental seperti teknologi ilmiah atau pemikiran besar berperan penting dalam memperbaiki kualitas hidup manusia. Misalnya kayak penemuan obat, sistem pendidikan modern, atau teknologi pertanian dapat meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kemaslahatan itu artinya membawa manfaat dan kebaikan bagi banyak orang.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai konsep makosyid syariah dan keterkaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, makosyid syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama ada agama, yang disebut dengan ad-din, yang kedua ada jiwa, yang disebut dengan an-nafs, yang ketiga akal, atau al-aql, yang keempat keturunan atau an-nasl, dan yang terakhir ada harta yaitu al-mal. Nah, dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, jika diarahkan secara benar, maka iptek akan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga dan mengembangkan 5 aspek penting tersebut. Kesimpulan dari materi ini adalah, jika melihat kilas balik sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, disadari bahwa ilmu pengetahuan yang ada saat dan berkembang dengan sangat pesat tidak akan terjadi jika tidak dimulai oleh pemikiran-pemikiran hebat ilmuwan pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan umat Islam zaman dahulu memiliki keingintahuan yang tinggi dan umat Islam mempunyai sumber dari segala sumber ilmu yakni Al-Quran dan Hadis. Masyarakat pada saat itu hidup dengan sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan teknologi pertanian masyarakat pada saat itu sudah modern dan menghasilkan hasil pertanian yang melimpah jika dibandingkan dengan teknologi pertanian Eropa yang pada masa itu berada dalam abad ke-8. Demikian presentasi kami, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum.